Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian ulumul hadis sebelumnya kita telah melihat atau kita mengkaji data di dalam Sahih Bukhari, yang mana data yang kita kaji dalam Sahih Bukhari kemarin adalah perawi-perawi yang memiliki kebid'ahan, namun riwayat hadisnya itu tetap dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Di antaranya yang kita bahas kemarin adalah Abbad bin Ya'qub Ar-Rawajini Al-Kufi ini, yang mana kebid'ahan yang ada pada diri perawi ini adalah bid'ah Rafidah, bid'ah Rawafid, bukan hanya sekedar tuduhan ataupun indikasi, namun hal ini diketahui oleh penuturan dari murid-muridnya Abbad bin Ya'qub, sebagaimana kemarin sudah kita paparkan bahwasanya Abbad bin Ya'qub Ar-Rawajini ini ketika mengajarkan hadis-hadisnya, beliau memberikan pertanyaan kepada murid-muridnya, yaitu pertanyaannya sebagaimana dalam riwayat ini saya kutip dari Tahdzibul Kamal lil Imam Al-Mizzi. Ketika Abbad bin Ya'qub ini datang muridnya, dan Abbad bin Ya'qub ini kan orangnya buta, kana yamtahinu man yasma'u minhu, beliau itu selalu menguji murid-murid yang hendak datang meriwayatkan hadis kepadanya. Faqala li man hafara al-bahr. Nah, siapa Abbad bin Ya'qub ini mengatakan kepada Qasim bin Zakaria Al-Mutarriz ini, siapa yang menggali lautan. Faqultu Allahu khalaqal bahr, maka aku katakan kepadanya, Allah yang menciptakan lautan. Qala huwa kadzalik, iya memang begitu. Walakin man hafarahu, tapi yang menggalinya itu loh siapa? Yang menggalinya itu siapa? Qultu yadhkuru syekh, maka Qasim bin Zakaria Al-Mutarriz mengatakan syekh yang memberikan faidah kepada kami, saya enggak tahu gitu. Faqala hafarahu Ali bin Abi Thalib, jadi yang gali lautan itu Ali bin Abi Thalib gitu. Ya kan, maka terlihat ini kebid'ahan yang ada pada diri perawi ini. Tsumma qala man ajrahu, kemudian pertanyaan kedua, siapa yang mengalirkan air itu ke laut? Qultu Allahu mujril anhar, Allah yang mengalirkan sungai-sungai itu hingga dia sampai ke laut. Wa mumbi'ul uyun, dan kemudian yang mengeluarkan mata air dari tanah, Allah azza wa jalla. Qala huwa kadzalik, iya emang begitu. Walakin man ajra al-bahar, tapi siapa yang mengalirkan lautan itu? Faqultu yufiduni syekh, syekh yang memberikan faidah, saya enggak tahu. Apa kata Abbad bin Ya'qub? Ajrahu al-Husain ibn Ali, Husain bin Ali itu yang ngalirin air ke laut, sampai punya keyakinan seperti itu. Nah, maka oleh karena itu Al-Imam Ibnu Khuzaimah kemarin mengatakan apa? Haddatsani as-siqatu fi riwayatihi al-muttahamu fi dinihi. Abbad bin Ya'qub Ar-Rawajini telah menyampaikan kepada kami hadis-hadis dari Nabi yang orangnya itu jujur, terpercaya dalam periwayatannya, namun dalam agamanya dia bermasalah. Siapa? Abbad bin Ya'qub Ar-Rawajini. Ini kutipan riwayatnya kemarin sudah kita perlihatkan juga. Ini hadisnya Abbad bin Ya'qub di dalam Sahih Bukhari, ada di dalam Kitab Tauhid, kitab yang terakhir dari Sahih Bukhari, yaitu As-Shalah li waqtiha ini. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan qala haddatsani Sulaiman wa huwa ibnu Harb qala haddatsana Syu'bah, yaitu Syu'bah ibn al-Hajjaj ibn al-Warad al-Ataki maulahum Abu Bustam al-Basri.
Anil Walid huwa ibnul Aizar wa haddatsani Abbad ibn Ya'qub al-Asadi. Nah, ini jalur keduanya siapa? Imam Bukhari, yaitu melalui Abbad bin Ya'qub al-Asadi ar-Rawajini. Qala akhbarana Abbad ibn al-Awwam an Syaibani anil Walid ibn al-Aizar an Abi Amr asy-Syaibani an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal? Amal apa yang paling afdal? Qala as-salatu li waqtiha, salat pada waktunya. Wa birrul walidain, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Tsummal jihadu fi sabilillah, dan kemudian jihad fi sabilillah. Nah, dalam hal ini meskipun Abbad bin Ya'qub ini memiliki kebid'ahan Syiah Rafidhah itu dalam dirinya, namun hadis yang beliau riwayatkan ini tidak mendukung, tidak menguatkan kebid'ahan Rafidhah, dan kemudian dibuktikan dari jalur yang lain. Jadi Imam Al-Bukhari makanya di sini membawakan dua jalur, jalurnya Sulaiman ibn Harb dan kemudian jalurnya yang kedua yaitu jalur Abbad ibn Ya'qub Ar-Rawajini ini. Nah, dari jalurnya Imam Sulaiman ibn Harb dari Syu'bah ibn al-Hajjaj, dan dibenarkan hadis ini. Dan hadis ini di dalam Sahih Bukhari diulang beberapa kali dari jalur yang berbeda, yang menunjukkan bahwasanya Abbad bin Ya'qub dalam periwayatan hadis ini bisa diterima hadisnya, karena dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari jalur-jalur periwayatan yang lain. Nah, Abbad bin Ya'qub ini hanya ada di Sahih Bukhari. Jadi di Sahih Muslim dia tidak ada gitu. Kami belum mendapatinya di dalam Sahih Muslim periwayatannya Abbad bin Ya'qub Ar-Rawajini ini. Nah, adapun Imam Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi kemarin yang sudah kita sampaikan bahwasanya beliau memiliki kebid'ahan Qadariyah, ini di dalam Sahih Muslim ada, di dalam Sahih Bukhari juga ada, dan ini sudah kita bahas kemarin. Nah, untuk kesempatan kali ini saya mengambil satu perawi lagi yang sebenarnya dalam Sahih Bukhari juga ada di sini. Yang sebenarnya di dalam Sahih Bukhari juga ada, namun contoh yang akan saya tampilkan pada kesempatan malam ini saya ambilkan dari hadis yang ada di dalam Sahih Muslim. Perawi yang akan kita kaji yaitu siapa? Abdullah ibn Abi Najih namanya. Beliau bernama Abdullah ibn Abi Najih. Abu Najih itu namanya Yasar. Jadi Abu Najih ini namanya Yasar. Kunyahnya Abu Yasar Ats-Tsaqafi Al-Makki. Ats-Tsaqafi dari Bani Thaqif. Bani Thaqif itu kebanyakan mereka menghuni wilayah Taif. Tapi karena Taif itu berdekatan dengan Mekah, yang nampak di sini bahwasanya asal usul nasab keluarganya itu dari Bani Thaqif di Taif, namun kemudian Abdullah ibn Abi Najih ini bermukim di Mekah. Oleh karena itu nisbat beliau Al-Makki. Tabaqatnya atau periode masa hidup beliau itu sezaman dengan Sighar Tabi'in. Nah, ini sezaman dengan Sighar Tabi'in, tetapi beliau tidak termasuk tabi'in. Kenapa? Karena belum ada riwayat hadis yang beliau ambil dari seorang sahabat Nabi secara langsung. Jadi kalau secara umur dia seumuran dengan para tabi'in junior yang ada di Mekah, namun tidak berkesempatan mengambil hadis dari para sahabat. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menggolongkan atau mengkategorikan beliau masuk ke dalam tabaqat alladzi yu'asiru sighar tabi'in, tabaqat yang dia sezaman dengan sighar tabi'in tapi tidak termasuk tabi'in. Secara umur tabi'in, tetapi secara faktanya beliau bukan tabi'in. Kenapa? Karena tabi'in itu pernah duduk bermulazamah mengambil hadis riwayat dari sahabat. Kalau belum mendapati mengambil riwayat dari sahabat, maka dia belum masuk dalam kategori tabi'in. Meskipun umurnya atau zamannya dia dapati. Nah, sehingga kalau secara fakta Abdullah ibn Abi Najih ini
sejatinya dia adalah atba'ut tabi'in karena tidak berkesempatan untuk mendapatkan hadis dari sahabat ini. Adapun predikatnya beliau thiqah, hadis-hadisnya diterima, oleh karena itu ada di dalam Sahih Muslim, juga ada di dalam Sahih Bukhari. Hanya saja rumiya bil qadar, beliau itu memiliki kebid'ahan qadariyah. Nanti akan kita lihat siapa saja para ulama yang menyatakan bahwasanya beliau ini memiliki kebid'ahan qadariyah. Negerinya beliau menyebarkan hadis itu di Mekah. Nah, kalau di Mekah nanti antum akan dapati Abdullah ibn Abi Najih ini banyak meriwayatkan hadis-hadis sahabat Nabi yang berada di Mekah seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nanti hadis-hadisnya Abdullah ibn Abbas itu banyak lewat melalui Abdullah ibn Abi Najih ini. Adapun beliau pujiannya, ini pujian-pujian untuk Ibnu Abi Najih ini. Al-Imam Sufyan ibn Uyainah mengatakan, Imam Sufyan ibn Uyainah itu salah satu imam di Mekah, imam ahli sunnah di Mekah, guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i itu mengambil hadis-hadis Nabi atau meriwayatkan hadis Nabi di Mekah itu dari Sufyan bin Uyainah sebelum Imam Syafi'i ke Madinah mengambil hadis dari Imam Malik. Jadi gurunya Imam Syafi'i sebelum Imam Malik yaitu Imam Sufyan ibn Uyainah ini. Riwayatnya diambil dari Imam Sufyan ibn Uyainah, kemudian fikihnya diambil oleh Imam Syafi'i dari Al-Imam Muslim ibn Khalid Az-Zanji, muftinya Mekah pada saat itu. Nah, Imam Sufyan di sini artinya ketika beliau menyatakan ini Imam Sufyan menyatakannya pada periode sebelum Imam Syafi'i itu menjadi imam di Mekah. Imam Sufyan mengatakan huwa mufti ahli Makkah ba'da Amr ibn Dinar. Siapa yang beliau maksud? Yaitu Ibnu Abi Najih itu muftinya penduduk Mekah. Muftinya penduduk Mekah setelah Amr ibn Dinar. Amr bin Dinar ini gurunya Sufyan ibn Uyainah gitu loh. Jadi Imam Sufyan ibn Uyainah itu mulazim kepada Amr ibn Dinar. Nah, muftinya di Mekah, Amr bin Dinar ini tabi'in di Mekah. Setelah beliau wafat, posisi fatwanya itu kemudian digantikan oleh beberapa ahli fikih di Madinah, di Mekah. Di antaranya adalah Abdullah ibn Abi Najih ini. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala beliau mengatakan bahwasanya Abdullah ibn Abi Dinar itu imam, al-imam, as-thiqah, kemudian thiqah juga, al-mufassir. Beliau juga ahli tafsir. Nah, Abdullah ibn Abi Najih ini keilmuan tafsirnya itu beliau ambil dari Mujahid ibn Jabr. Mujahid ibn Jabr muridnya Abdullah bin Abbas. Jadi silsilah tafsirnya itu, genealogi tafsirnya itu beliau mengambil tafsir itu dari Mujahid bin Jabr. Mujahid bin Jabr itu mengambil tafsirnya dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi ini keahlian keilmuan dari Abdullah ibn Abi Najih. Beliau itu ahli hadis dan beliau juga adalah seorang mufassir. Nah, hanya saja nanti di dalam pemikirannya beliau memiliki pemikiran qadariyah ini tadi. Nah, di antara para ulama yang memberikan keterangan tentang kebid'ahan qadariyahnya siapa? Kebid'ahan qadariyahnya Ibnu Abi Najih ini, yang pertama adalah Al-Imam Yahya ibn Sa'id Al-Qattan. Bagi antum yang belum mengenal siapa Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan, mungkin pada pengajian sebelumnya telah kami sampaikan bahwasanya salah satu kritikus hadis di masa junior atba' tabi'in itu ada dua. Di tabaqat itu ada dua, yaitu Imam Abdurrahman ibn Mahdi dan Imam Yahya ibn Sa'id Al-Qattan. Nah, Imam Yahya ibn Sa'id Al-Qattan ini mengatakan kana mu'taziliyan. Jadi Ibnu Abi Najih ini memiliki pemikiran Mu'tazilah. Kana mu'taziliyan. Kemudian di kesempatan yang lain Yahya ibn Sa'id Al-Qattan, Al-Imam Yahya ibn Sa'id Al-Qattan juga mengatakan akhbarani Ibnul Mu'ammil. Yang mengabarkan kepadaku adalah Ibnul Mu'ammil an Ibn Safwan qala li Ibnu Abi Najih.
Ibnu Safwan itu menyampaikan kepadaku, Ibnu Safwan itu mengatakan suatu ketika Ibnu Abi Najih itu pernah mengatakan kepadaku, ad'uka ila ra'yi al-Hasan. Saya mengajak kamu itu untuk berpegang pada pemikiran atau ra'yunya Al-Hasan. Apa yang dimaksudkan ra'yul Hasan ini? Yaitu ra'yi Qadariyah, pemikirannya Qadariyah. Artinya Abdullah ibn Abi Najih ini tidak hanya sekedar berpemikiran Qadariyah, tapi ngajak orang juga gitu loh untuk pemikiran Qadariyah ini. Kemudian tokoh yang lain, Ya'qub As-Sadusi, mengatakan huwa thiqatun qadariyun. Dia thiqah dan kemudian memiliki pemikiran Qadariyah. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan kana yuttahamu bil-i'tizali wal qadar. Beliau ini tertuduh memiliki pemikiran i'tizal, kata Imam Bukhari, dan juga memiliki pemikiran Qadariyah. Gurunya Imam Bukhari, yaitu Al-Imam Ali bin Al-Madini, mengatakan kana yara al-i'tizal. Dia itu berpemikiran i'tizal. Ini gurunya Imam Bukhari, yaitu Al-Imam Ali bin Al-Madini. Di kesempatan yang lain, Imam Ali bin Al-Madini mengatakan sami'tu Yahya ibn Sa'id. Aku mendengar Yahya bin Sa'id. Siapa Yahya bin Sa'id itu? Ya Al-Qattan, gurunya Imam Ali ibn Al-Madini. Jadi tadi genealoginya itu kan Imam Bukhari punya guru Ali ibn Al-Madini, Ali ibn Al-Madini punya guru Yahya ibn Sa'id Al-Qattan tadi. Nah, Yahya ibn Sa'id Al-Qattan punya guru Sufyan Ats-Tsauri gitu. Jadi ke atas itu, ke genealoginya seperti itu. Kana Ibnu Abi Najih, kata Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan, kana Ibnu Najih min ru'usid du'ah. Ibnu Abi Najih ini satu dari sekian kepala pendakwahnya akidah Qadariyah gitu, di Mekah. Padahal seperti kemarin telah pernah saya sampaikan, kebid'ahan Qadariyah itu munculnya di Basrah. Tapi dengan keberadaan beliau di Mekah ini, akhirnya di Mekah ada ada pendakwah dari kebid'ahan Qadariyah yang ada di Mekah. Namun bersamaan dengan itu, keilmuan beliau dalam hadis dan keilmuan beliau dalam tafsir diterima oleh kaum muslimin, dan kemudian kebid'ahan Qadariyahnya itu tidak diamalkan. Tapi ilmu yang didapati dari Ibnu Abi Najih itu tetap diambil. Ini sebagaimana kemarin sudah kami sampaikan perkataan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah itu dalam Syiar A'lam Nubala, innal kabira min a'immatil ilmi. Nah, ini kita buka kembali ya, kita review kembali pernyataannya Imam Adz-Dzahabi kemarin terkait dengan Imam Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi. Nah, kata Imam Adz-Dzahabi di sini, "Tsumma innal kabira min a'immatil ilmi idza kathura shawabuhu." Para ulama kibar dari a'immatul ilmi, dari para imam ahli ilmu, idza kathura shawabuhu, kalau yang benarnya itu lebih banyak gitu. Jadi kebenaran yang ada pada dirinya itu banyak gitu. Wa ulima taharrihi lil haqq, diketahui kehati-hatiannya itu untuk mencari kebenaran. Wattasa'a ilmuhu, dan ilmunya itu meluas. Wa dhahara zakauhu, kecerdasannya itu nampak. Wa urifa salahuhu, kesalehannya itu diketahui, dikenal kesalehannya. Wa wara'uhu, kewara'an dalam agamanya itu juga dikenal. Wara' ini kan kehati-hatian dalam agama. Wattiba'uhu, dan konsistensinya dia mengikuti sunnah Nabi itu diketahui. Yughfar lahu zalaluhu, mudah-mudahan diampuni kekeliruan dan ketergelincirannya itu. Wala nudallilhu, kita tidak menyesat-nyesatkannya. Wa natrahuhu, apalagi mencampakkannya. Wa nansa mahasinahu, dan kemudian melupakan kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya. Naam, ya, wala naqtadi bihi fi bid'atihi, tetap kita tidak boleh mengikuti kebid'ahannya. Wa khata'ihi, kekeliruannya. Wa narjulahu at-taubata min dzalik,
dan kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala taubat dan ampunan dari Allah bagi ulama tersebut. Saya kira seperti itu seharusnya seorang mukmin dalam bersikap ketika mengambil ilmu dari para ulama. Ada ketergelinciran dari para ulama, tetap kita tidak ikuti ketergelinciran dan kesalahannya, tetapi bukan menjadi alasan bagi seorang mukmin menjatuhkan kehormatannya dan kemudian mencampakkan ulama tersebut sehingga kita mengatakan kita tidak perlu kepada ilmunya, tidak. Tetapi ilmunya tetap diambil. Dari mana kita dapati itu? Nah, para ulama masih mengambil hadis orang-orang yang semisal beliau ini. Ada ketergelinciran dalam pemikirannya, tetapi tetap ilmu yang bermanfaat darinya tetap diambil. Nah, kemudian kembali kepada Ibnu Abi Najih. Apa contoh hadisnya yang ada di dalam Sahih Muslim? Ini contoh hadis yang ada di dalam Sahih Muslim. Al-Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj An-Naisaburi mengatakan, qala haddatsana Syaiban ibnu Farrukh, qala haddatsana Abdul Warith ani ibni Abi Najih. Nah, jadi jalur periwayatannya melewati Ibnu Abi Najih, yaitu Abdullah ibn Abi Najih. Qala haddatsani Abdullah ibnu Katsir. Ibnu Abi Najih ini mengambil hadis dari Abdullah ibnu Katsir. Siapa Abdullah ibn Katsir ini? Abdullah bin Katsir itu beliau imamul qiraah yang ada di Mekkah. Kalau antum pernah belajar qiraat Qumbul, itu qiraat Qumbul itu adalah perawi dari salah satu jalur periwayatan dari qiraatnya Al-Imam Abdullah ibnu Katsir Al-Makki, riwayatnya ahli Mekkah. Nah, di antara ciri khas dari periwayatan dari qiraatnya Imam Ibnu Abi Katsir dalam melafadzkan Al-Quran, mereka tidak menegaskan huruf hamzahnya, tetapi membalikkan hamzah itu menjadi aliful mad. Jadi mereka qiraatnya Imam Ibnu Katsir ini ketika membaca Al-Quran tidak seperti ini. Kalau kita kan di dalam riwayat Hafiz yang kita pelajari, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, hamzahnya tegas kan. Nah, dalam riwayatnya Imam Ibnu Katsir, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Itu ciri khas dari riwayatnya Al-Imam Ibnu Katsir. Nah, oleh karena itu, ini karena masih terkait dengan Imam Ibnu Katsir ya. Qiraatnya Imam Syafi'i itu qiraatnya Imam Ibnu Katsir. Jadi Imam Syafi'i itu meriwayatkan bacaan Al-Quran itu melalui sanadnya Al-Imam Ibnu Katsir. Sebagai penghormatan terhadap Imam Syafi'i rahimahullah, Syekh Ahmad Syakir itu ketika mentahqiq kitab Ar-Risalahnya Imam Syafi'i, setiap ada ucapan atau perkataan Imam Syafi'i menyebutkan Al-Quran, Syekh Ahmad Syakir itu tidak mendobitnya dengan hamzah, tetapi beliau dobitnya dengan alif Quran gitu, yang berpegang kepada Al-Quran gitu. Karena penghormatannya siapa? Ini penghormatannya Syekh Ahmad Syakir terhadap Al-Imam Asy-Syafi'i. Padahal Syekh Ahmad Syakir itu madhabnya Hanafi, tetapi beliau mentahqiq karya tulisnya Imam Syafi'i. Jadi di muqaddimahnya itu Syekh Ahmad Syakir mengatakan kafabi syarafan an ansyura ilma Syafi'i. Jadi cukuplah kebanggaan bagi diriku, aku ikut andil dalam menyebarluaskan ilmunya Syafi'i. Meskipun madhab yang beliau pilih itu madhab Hanafi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati Syekh Ahmad Syakir. Itu faedah yang saya dapatkan dari Syekh Ahmad Syakir yang terkait dengan Al-Imam Abdullah ibnu Katsir ini Al-Qari, ya, salah satu qari 7, ahli qiraat yang 7 itu. Nah, di Mekah itu Imam Ibnu Katsir, di Madinah ada Imam Nafi', di Basrah ada Imam Abu Amr Al-Basri, kemudian di Syam ada Imam Ibnu Amir, dan di Kufah ada
ada 3 imam, yaitu Imam Asim, kemudian Imam Kisai, dan yang satu lagi saya lupa, tolong nanti saya diingatkan. An Abil Minhal, riwayatnya dari Abul Minhal an Ibni Abbas, sampai kepada sahabat yaitu Abdullah ibn Abbas. Nah ini tadi seperti saya sampaikan, Abdullah ibn Abi Najih ini banyak meriwayatkan hadis-hadisnya Abdullah bin Abbas, karena Abdullah bin Abbas di Mekah dan Abdullah ibn Abi Najih itu muftinya Mekah, bersamaan dengan adanya kebid'ahan yang ada pada dirinya itu. Dan di Mekah siapa sahabatnya, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qal, apa kata Abdullah bin Abbas? Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nasu yuslifun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang kemana? Ke Madinah. Artinya Rasulullah itu hijrah dari Makkah menuju ke Madinah. Beliau mendapati, yaitu Rasulullah mendapati keadaan masyarakat Madinah ngapain? Wan nasu yuslifun. Orang-orang itu melakukan salaf. Nah, apa salaf? Ini dalam istilah muamalah, salaf bukan yang disampaikan para asatidzah kita manhaj salaf itu bukan. Tapi salaf ini istilah dalam muamalah maliyah, yaitu jual beli yang tertangguhkan, itu namanya salaf. Antum yang sering ngikuti kajiannya Ustadz Minur Baiz atau kemudian kajiannya Ustadz Erwandi, itu mungkin tidak asing dengan istilah salaf ini, itu istilah jual beli salam namanya. Jadi istilahnya itu jual beli salaf atau jual beli salam, jual beli yang tertangguhkan satu dari dua haknya itu, yaitu entah barangnya yang ditangguhkan atau harganya yang ditangguhkan. Nah dalam istilah perniagaan kita, perdagangan kita, yaitu jual beli yang terhutang, barangnya dulu harga nanti, atau harganya dulu barang nanti, itu namanya jual beli salaf. Nah ini didapati oleh Rasulullah SAW, wan nasu yuslifun. Jadi masyarakat Madinah itu dalam perdagangannya itu melakukan salaf. Jadi mereka menerima uang terlebih dahulu, barangnya nanti, atau barangnya dulu diberikan tapi harganya nanti. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, yaitu kepada kaum muslimin di Madinah, man aslafa, barang siapa yang melakukan jual beli tertangguhkan ini, yaitu jual beli yang terhutang, yang harga didahulukan barangnya nanti, atau barang didahulukan tapi harganya nanti, yang melakukan jual beli seperti ini, Rasulullah menyampaikan fala yuslif illa fi kailin ma'lum. Janganlah melakukan salaf kecuali dengan takaran yang jelas. Fi kailin ma'lum. Kail itu takaran. Takar itu kalau di dalam, dulu saya belajar fisika waktu SMP itu volume gitu kan. Jadi besaran volume atau besaran isi. Satuan-satuannya seperti liter, kemudian kubik. Jadi satuan-satuan isi itu namanya kailun gitu. Kalau jadi istilah syariat, kailun itu takaran isi, volume dia. Wa waznin ma'lum, atau dalam timbangan yang sudah jelas. Jadi hendaknya takarannya jelas, timbangannya jelas. Nah kalau timbangan itu dalam pelajaran fisika dulu saya belajar itu besaran massa, yang satuan-satuannya itu kilogram, hektogram, dekagram, ons, gram, itu itu waznun namanya di dalam istilah syariat itu. Nah di dalam istilah syariat wazan itu atau timbangan itu kan satuannya seperti dinar, dirham, itu satuan wazan sebenarnya, satuan massa untuk emas. Oleh karena itu ketika dikonversikan, dia dikonversikan kepada satuan gram. 1 dinar itu setara dengan 4,25 gram emas. Jadi dia satuan dinar itu satuan massa untuk emas. Kemudian perak itu satuan massanya itu adalah dirham. 1 dirham itu setara kurang lebih 3 gram perak kurang lebih itu. Tapi nggak sampai 3 gram, itu 3 gram itu pembulatan saja.
Itu wazan. Nah, adapun kail itu dalam syariat biasanya yang digunakan sok. Satu sok itu untuk menakar apa? Untuk menakar makanan pada saat nanti pelaksanaan zakat fitri itu sok. Nah, ini berita kemarin dari Majelis Ulama Kota Samarinda kemarin diadakan pengujian Muddun Nabawi itu diuji di Balikpapan kemarin itu untuk dikonversikan ke kilogram itu sebenarnya berapa. Jadi alhamdulillah kan sebagian para pelajar yang pulang dari Timur Tengah itu membawa sanad Mud Nabawi itu yang diriwayatkan oleh masyaikh guru-guru mereka. Ketika dibuat mud itu akhirnya ketika pulang ke sini mudnya itu ditakar beras-beras yang ada di daerah ini. Ketika dikonversikan jadi satu sok itu kan 4 mud. Jadi 4 mud Nabawi ini ketika ditimbang dengan beras itu dengan beberapa jenis beras hasilnya itu 2,8 2,9 kilogram. Jadi sudah mendekati 3 kilo gitu. Artinya ukuran satu sok itu kalau dikonversikan 2,5 itu kurang gitu loh. Nah, tapi ini masih kemarin yang saya dengar masih dibahas di MUI Kota Samarinda, belum keluar lagi edarannya itu nanti untuk konversinya itu berapa gitu kan. Tapi tadi teman saya itu Ustadz Aulia, beliau alumni Yaman, beliau lebih cenderung kepada pendapat kita jadikan 3 aja gitu loh. Kita jadikan 3 kilogram untuk satu sok itu. Nah, sok itu adalah kail di dalam apa? Di dalam takaran ukuran hadis Nabi ini. Nah, ini contoh hadis Nabi yang kita jadikan sebagai usul di dalam jual beli. Yaitu di dalam jual beli yang tertangguhkan itu hendaknya takarannya itu ditentukan sejak awal. Jangan nanti takarannya itu ditentukan nanti-nanti. Jadi kalau harganya sudah diberikan, saya mau beli beras gitu kan, berapa kilo nanti aja ditimbang, yang penting ini duitnya, itu enggak boleh. Tapi timbang dulu sekarang berapa kilo gitu kan, sudah ditimbang, saya mau beli 3 kilo misalnya gitu kan, 3 kilo harganya sekian, sudah ditentukan sejak awal. Kalau ukurannya itu belum ditentukan pada saat akad yang awal, ini tidak boleh dalam syariat. Jadi harus ditetapkan sedari awal. Nah, ini di antara hadis yang diriwayatkan sampai kepada kita melalui jalurnya siapa? Melalui jalurnya Abdullah ibn Abi Najih ini tadi. Sudah habis ya waktunya? Berapa? Ada beberapa menit lagi ya? Ya, beberapa menit lagi. Nah, kesempatan beberapa menit ini insya Allah akan saya sampaikan beberapa nasihat yang saya tujukan, satu untuk diri saya sendiri dan kemudian untuk para jamaah sekalian dalam hal kita mempersiapkan diri untuk menyambut bulan bulan Ramadan yang mulia ini gitu. Yaitu hendaknya kita mempersiapkan diri kita itu secara rohani, itu yang paling penting. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menganugerahkan kepada hambanya yang dicintainya itu amal soleh. Jadi iman dan amal soleh itu adalah anugerah Allah Azza wa Jalla yang terbesar. Tetapi sebagian dari kaum muslimin tidak menyadari hal tersebut. Sebagian dari kaum muslimin menganggap bahwasanya anugerah itu hanya dalam bentuk materi, padahal kemudahan seseorang untuk melakukan amal-amal soleh itu adalah anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Kedatangan antum ke majelis ilmu, ringannya langkah kaki antum mendatangi majelis ilmu, gitu kan. Kegemaran antum, hobi antum untuk belajar ilmu agama, ini anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Di saat orang-orang yang lain itu mungkin malas belajar gitu kan, di saat orang-orang yang lain itu malas datang ke majelis ilmu, di saat orang-orang yang lain itu malas untuk menyentuh mushaf untuk membukanya gitu.
Tapi ketika antum dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membuka mushaf, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian ini Allah berikan kepada hambanya yang Allah cintai. Tapi kebalikannya, ketika seseorang itu malas untuk beramal soleh, ini yang disampaikan oleh Nabi SAW bahwasanya ketika seorang hamba itu melakukan dosa, itu di hatinya itu diberi titik hitam. Jadi titik hitam itu yang menghalangi seseorang dari hidayah kepada Allah, sebagaimana Allah kalamkan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi orang-orang yang mendustakan agama Allah itu terhalang dari hidayah Allah karena hatinya itu udah ditutupi titik-titik dosa itu. Maka dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan ini, wasiat atau nasihat bagi diri saya sendiri, kemudian jamaah sekalian, kita memperbanyak diri untuk istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan sehingga kita tidak terhalangi dan kemudian tidak malas, tidak diberikan rasa malas untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan dan amal-amal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini sudah azan ya, tapi yang kedua ini saya rasa penting untuk saya sampaikan. Kenapa? Nanti kelak ketika Ramadan mungkin antum mendapati nanti para asatidzah, para ulama itu banyak pendapat tentang nanti tarawih begini, kemudian puasanya itu nanti begini, pendapatnya begini gitu. Nah, perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait nanti dengan puasa, terkait dengan qiyam Ramadan dan lain sebagainya, itu perbedaan pendapat itu hendaknya nanti kita pilih mana dari sekian pendapat itu yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti bulan Ramadan kita menyibukkan untuk berdebat, menyatakan ini yang lebih benar, itu yang lebih benar, yang saya khawatirkan nilai ibadah pada saat bulan Ramadan nanti justru akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kesibukan kita nanti memperdebatkan mana yang lebih rajih, mana yang lebih kuat, mana yang lebih lemah gitu kan. Tetapi hendaknya kita sibukkan diri nanti ketika Ramadan itu memaksimalkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyibukkan diri dalam perdebatan-perdebatan. Apalagi kalau perdebatan yang tahziran yang seperti itu, sudah tidak usah itu kita sibukkan diri dalam hal itu, tidak perlu. Tapi sibukkan diri dalam hal kebaikan yang sudah jelas manfaatnya bagi akhirat kita nanti. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.